Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan psikoanalisis yang terdiri dari hakikat manusia, hakikat konseling, mekanisme pengubahan, teknik konseling, kekurangan dan kelebihan. Hakikat manusia terbentuk dari kepribadian seseorang. Kepribadian adalah perilaku dan kebiasaan seseorang yang terdapat dalam diri seseorang yang digunakan untuk berinteraksi dengan menyesuaikan diri terhadap rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam diri seseorang. Kedua, hakikat konseling adalah mengubah perilaku seseorang. Hakikat konseling juga harus mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, karena ego adalah perantara antara id dan superego. 3. Mekanisme pengubahan. A. Tahap pembukaan, ada 4, yaitu menciptakan hubungan kerja dengan konseli, asosiasi bebas dengan menggunakan katarsis, permulaan interview hingga masalah konseling ditetapkan, kesukaran dalam mengemukakan masalahnya dan melakukan transferensi. B. Pengembangan transferensi, ada 3, perasaan konseling mulai ditunjukkan kepada konselor. Jika konflik siap, maka dilaksanakan diskusi atau analisis mengenai dorongan dan konflik dari masa lalu yang mempengaruhi hingga masa kini. Bekerja melalui transferensi, yaitu pengembangan hubungan transferensi konseli dan konselor. C. Resolusi transferensi, ada 3, yaitu fase penutup dari konseling, mencegah perilaku neurosis konflik yang ditunjukkan konselor sepanjang hubungan konseling. Jika konseli dan konselor merasa puas, maka tujuan utama konseling tercapai, maka transferensi dipahami dan berhasil, sehingga mendapatkan kehidupan yang baru. 4. Teknik-teknik konseling. Yang pertama, menegaskan analisis kerangka kerja, yaitu proses menekankan pada kerangka kerja tertentu dalam mencapai tujuan konseling. Kedua, asosiasi bebas, yaitu mengupayakan konseli untuk menjernihkan alam pikirannya sehingga konseling mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Ketiga, ada interpretasi, yaitu menetapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan konseling, baik dalam asosiasi bebas, mimpi resensi, dan transferensi konseling. 4. Analisis mimpi, yaitu konseli diminta mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya, dan konflik berusaha menganalisis. Titik teknik ini digunakan untuk memilih masalah yang belum terpecahkan. 5. Analisis resistensi, berarti penolakan. Analisis resistensi ditunjukkan untuk menyadarkan konseling terhadap alasan terjadinya penolakan. Keenam, transparansi adalah mengalihkan bisa berupa perasaan dan harapan. Masa lalu konseli diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalamannya dan konflik masa lalunya, baik yang terkait dengan cinta, seksualitas, kebencian, dan kecemasan yang masih terbawa konseli. Sampai sekarang, konseli mengungkapkan semua masa lalunya yang terbawa sampai sekarang kepada konselor, agar konselor dapat memberikan solusi atau memecahkan masalah yang dihadapi konseli. Kelima, kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya ada 3, yaitu terkadang merendahkan martabat seseorang meskipun tidak selalu disadari, menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada konflik karena proses cukup panjang. Efisiensi waktu yang kurang baik jika teori psikoanalisis diterapkan. Kelebihan terdapat 3, yaitu membantu konseli untuk menjadi individu yang percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik, memahami kehidupan psikoanalisis seseorang individu, dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Sangat penting karena mengajarkan perkembangan kepribadian seseorang.